Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ayah Tanto. Mari kita belajar ASPD Literasi Sains tahun 2023 untuk soal bagian yang pertama. Oke, soal nomor 1. Perhatikan teks informasi berikut. Ini ada teks tentang mengukur lingkar pinggang. Di sini diinformasikan bahwa dari Kementerian Kesehatan RI dengan tinggi badan 160 cm, ukuran ideal lingkar pinggang untuk laki-laki dewasa adalah 90 cm ke bawah. Dan untuk wanita dewasa idealnya adalah ada di 80 cm ke bawah. Jika ukuran lingkar pinggang kamu melebihi angka tersebut, maka dikatakan tidak ideal. Ardi, seorang laki-laki dewasa dengan tinggi badan 158 cm, ia mengukur lingkar pinggang tetapi tidak memiliki pentameter. Untuk menggantikannya, menggunakan tali yang dilingkarkan di pinggangnya seperti gambar. Nah, setelah memperoleh lingkar pinggang yang tepat, ia meluruskan tali tersebut dan mengukur pinggangnya menggunakan mistar 50 cm. Dengan hasil, jadi ini talinya dari sini sampai sini ya, ini panjangnya sekian. Maka yang pertama mengukur dengan mistar itu sampai 50 cm di sini, masih ada lebihnya, kemudian disambung kembali yang kedua, ini sampai di sini. Nah, kemudian kalau diperbesar menghasilkan 46 cm. Jadi hasil pengukurannya yang pertama 50 cm, kemudian ditambah 46 cm. Jadi keseluruhannya ada 96 cm. Dikatakan ideal tadi adalah maksimal 90 cm, sehingga ini kelebihan 6 cm. Kesimpulan dari hasil pengukuran tersebut adalah ukuran lingkar pinggang Adi adalah titik-titik. Ini sudah melebihi berarti tidak ideal. Karena lebih 6 cm. Jadi jawabannya C. Soal nomor 2. Perhatikan informasi tentang balon udara. Dilihat pada balon udara itu ada kantong parasut, tali parasut, kemudian ada pembakarnya atau burner, kemudian ada keranjang dan tangki gas. Nah, balon udara panas adalah sebuah teknologi penerbangan pertama oleh manusia. Balon udara panas dapat dikendalikan dan bukan hanya di bawah angin. Tahapan penggunaan diawali dengan memasukkan gas helium dari tangki gas ke kantong parasut. Kemudian pembakar dinyalakan. Dan kantong parasut akan mengembang dan siap untuk diterbangkan. Prinsip kerja pengoperasian perangkat ini memanfaatkan fenomena massa jenis beberapa zat yang berada dalam satu lingkungan. Massa jenis merupakan perbandingan antara massa dan volume zat. Secara alamiah, zat yang memiliki massa jenis lebih kecil akan bergerak ke atas ketika berada di lingkungan zat yang memiliki massa jenis lebih besar. Pernyataan berikut yang benar berkaitan dengan pengoperasian balon udara berdasarkan teks adalah titik-titik. Ini berkaitan dengan massa jenis gas ya. Jadi pernyataan mana yang tepat? Yang tepat adalah yang C. Gerak vertikal balon udara terjadi karena pemanasan burner yang mengakibatkan volume gas helium dalam kantong parasut mengembang. Jadi massa jenisnya menjadi lebih kecil karena volumenya bertambah besar. Oke, perhatikan nomor 3. Ada perubahan zat. Perubahan materi yang terjadi di lingkungan sekitar kita dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Dua jenis perubahan zat tersebut memiliki perbedaan dari segi sifat zat sebelum dan sudah berubah. Perubahan fisika merupakan perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Sifat zat sebelum dan sesudah terjadi perubahan materi atau jenis fisika tetap sama, dan komposisinya pun tidak ada yang berubah. Sedangkan perubahan kimia merupakan perubahan zat yang disertai terbentuknya zat baru dengan sifat kimia berbeda dari zat asalnya. Perubahan dapat berupa penggabungan atau penguraian. Berikut ada beberapa contoh perubahan materi. Yang ditanyakan adalah perubahan
materi dengan tidak disertai terbentuknya zat baru atau perubahan fisika ya. Kita lihat, proses metabolisme nanti menghasilkan zat baru. Ini perubahan kimia. Membakar kayu, terbentuk zat baru, perubahan kimia. Memasak air, ini tidak terbentuk zat baru, jadi benar. Es mencair juga benar. Karat besi, ini terbentuk zat baru. Menghancurkan kaleng, ini hanya bentuknya yang berubah, tidak terbentuk zat baru, jadi benar. Yang ini memasak telur, telurnya jadi matang, terbentuk zat baru, salah. Dan yang nomor 8, memecahkan kaca, hanya perubahan bentuk saja, jadi benar. Jadi yang betul adalah 3, 4, 6, 8. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 4, perhatikan teks berikut. Ada teks tentang indikator asam basa. Di sini ada dua indikator yang dipakai, yaitu indikator alami dan indikator buatan. Nah, di teks ini disebutkan bahwa dipakai ada indikator fenolftalin dan metil merah untuk indikator buatannya, di mana indikator metil merah akan berwarna merah ketika ditambahkan dalam asam dan akan berwarna kuning pada basa. Yang kedua, ada indikator fenolftalin, ini tidak berwarna atau bening pada asam, kemudian pada basa akan berwarna merah muda. Nah, ada disajikan hasil percobaan menggunakan indikator alami, yaitu pakai kembang sepatu dan bunga telang. Di sini diketahui dalam air jeruk, berarti ini asam ya. Pada asam itu kembang sepatu warna merah. Kemudian pada soda kue, berarti ini pada basa itu berwarna kuning. Ada larutan X yang menunjukkan warna kuning, berarti larutan X bersifat basa ya, karena sama penunjukannya pada soda kue. Kemudian larutan Y merah, berarti larutan Z bersifat asam ya. Oke. Yang kedua pakai bunga telang. Pada asam itu ungu, pada basa biru pudar. Ternyata benar ya, di larutan X ini biru pudar karena basa tadi. Kemudian larutan Y ungu, jadi asam. Nah, berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh alfa, apabila larutan X dan Y diuji menggunakan metil merah dan fenolftalin, akan memberikan hasil sebagai berikut. Kesimpulan yang tepat adalah, kita lihat terlebih dahulu yang 1 dan 3, larutan X. Larutan X sifatnya adalah basa ya, jadi basa, sehingga akan bening setelah ditambahkan fenolftalin. Salah ya, jadi yang ditunjukkan oleh fenolftalin adalah merah muda di sini. Nah, salah. Harusnya merah muda. Kemudian yang nomor 3, larutan X menjadi berwarna merah muda. Oke, sudah ada di nomor 3 ya. Benar. Berikutnya yang larutan Y. Nah, larutan Y tadi apa? Asam ya. Nah, pada larutan Y berwarna merah setelah ditambahkan metil merah. Lihat larutan Y asam pada metil merah itu menunjukkan warna merah. Benar ya yang nomor 2. Kemudian yang nomor 4, kuning di sini salah. Jadi yang benar adalah 2 dan 3. Jawabannya C. Soal nomor 5, perhatikan teks informasi berikut ini. Ada gula hangus. Senyawa terbentuk melalui proses pencampuran zat secara kimia, pembakaran dan penguraian atau dekomposisi secara termal atau elektrik. Jika gula diletakkan pada sebuah sendok kemudian dibakar di atas api, maka gula menjadi berwarna hitam dan memiliki rasa pahit. Sifat gula setelah dibakar sangat berbeda dengan gula dalam bentuk aslinya yang berwarna putih dan memiliki rasa manis. Sedangkan campuran terbentuk dengan mencampurkan satu zat dengan dua zat atau lebih dengan tidak menghilangkan sifat asal zat pertamanya dalam proses pencampuran. Apabila sesendok garam dicampurkan dengan segelas air, maka dapat menjadikan air yang ada dalam gelas tersebut menjadi berasa asin. Partikel garam sudah tidak terlihat oleh mata, bahkan dengan mikroskop sekalipun. Namun, partikel garam sebetulnya masih ada di dalam air tersebut. Berdasarkan teks tersebut terdapat beberapa pernyataan antara lain. Maka pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor. Kita lihat nomor 1.
Pembakaran gula menunjukkan gula memiliki sifat yang sama dengan zat penyusunnya. Sudah berbeda karena proses pembakaran itu. Tadi hasilnya berwarna hitam itu karena terbentuk karbon. Karena gula tersusun atas karbon ya. Jadi di sini salah. Yang nomor dua, gula merupakan senyawa karena memiliki sifat yang berbeda dengan zat penyusunnya. Kalau perlu kita ketahui bahwa penyusun gula itu sebetulnya ada karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, kemudian berarti karena tersusun atas zat-zat itu, maka gula termasuk senyawa. Benar ya? Kemudian nomor tiga, air garam merupakan campuran karena memiliki rasa yang sama dengan penyusunnya. Betul ya? Oke, ada di teks tadi. Nomor empat, partikel garam sudah tidak ada di dalam air garam. Partikel garam sudah tidak ada, salah ya? Masih ada. Jadi, air garam itu adalah campuran. Jadi ini salah. Jadi yang benar adalah 2 dan 3. Soal nomor 6, perhatikan teks informasi berikut. Ada alarm untuk penanda kebakaran, di mana berfungsi memberikan tanda saat terjadi kebakaran agar dapat melaksanakan evakuasi. Alat ini memanfaatkan prinsip pemuaian pada bimetal, yaitu gabungan dua logam yang berbeda jenis, di mana bimetal dapat membengkok karena pengaruh kenaikan atau penurunan suhu di ruangan yang terbakar. Perhatikan gambar berikut ini. Bimetalnya di sini tersusun atas X sama Y. Nah, melengkung saat dibakar. Ya, diketahui ada koefisien muai panjang beberapa bahan. Nah, berdasarkan skema dan tabel koefisien muai panjang bahan, pasangan logam X dan Y yang tepat untuk bimetal adalah, perlu diketahui bahwa bimetal bisa membengkok karena bahannya berbeda, yang memiliki koefisien muai panjang berbeda. Di mana di sini karena yang bengkok itu Y ke arah X, jadi yang lebih besar koefisien muai panjangnya adalah yang Y. Jadi bimetal akan bengkok ke arah bahan yang memiliki koefisien muai panjang yang kecil. Jadi bengkoknya ke arah yang kecil. Jadi di sini yang besar adalah yang Y, yang kecil adalah yang X. Maka yang tepat yang mana? Kita lihat. Yang A, 1 dan 2. 1 besi, 2 aluminium. Ini 12 dan 26. Betul ya? Oke. Yang nomor B, kita selidiki satu-satu. 2 dan 3. 2 itu saya hanya lihat yang angka belakangnya saja. Salah ya. Kemudian yang C, 3 dan 4. Ini 19, 4 itu 17. Salah. Dan yang nomor 4 dan 1, 17 dan 12. Gini salah juga ya. Jadi benar, yang jawaban betul adalah A. Berikutnya soal nomor 7. Nah, ini ada gambar bayi dimandikan dalam bak mandi berisi air. Nah, membandingkan bayi dengan suhu air yang tepat mampu membantu merawat kulit bayi. Saya ulangi ya. Memandikan bayi dengan suhu air yang tepat mampu membantu merawat kulit anak dan bayi agar terhindar dari ruam, biang keringat, dan permasalahan kulit yang lainnya, seperti dermatitis, ruam popok, infeksi bakteri, dan infeksi jamur. Nah, sebelum memandikan bayi, pastikan dulu suhu airnya bisa membuat si kecil merasa nyaman. Idealnya suhu air mandi bayi sekitar 36 sampai 38 derajat Celcius. Bayi yang baru lahir hingga berusia 3 bulan belum bisa mengatur suhu tubuh mereka sendiri sehingga rentan terhadap udara dingin. Itulah kenapa memandikan bayi haruslah dengan air hangat atau suam-suam kuku. Cara yang paling mudah adalah dengan memasukkan air dingin terlebih dahulu ke dalam bak mandi bayi, kemudian baru ditambah air panas, kemudian diaduk dan pastikan tidak ada bagian tertentu yang terasa lebih dingin atau lebih panas. Jadi sudah tercampur semuanya. Nah, membuat air hangat untuk memandikan bayi menggunakan prinsip pertukaran kalor. Besar kalor yang diperlukan atau besar kalor itu Q yang dilepas ketika suhu berubah dipengaruhi oleh massa benda, kalor jenis, dan perubahan suhu yang dapat dinyatakan dengan persamaan Q sama dengan M kali C kali delta T. Proses pencampuran air dingin dan air panas akan menghasilkan air hangat
sesuai dengan prinsip asas Black ya. Nah, kalau yang dilepas oleh air panas sama dengan kalau yang diserap oleh air dingin dengan bersamaan Q lepas sama dengan Q terima. Bu Ani sedang menyiapkan air hangat untuk memandikan bayi. Ia mencampurkan air bermassa 1000 gram bersuhu 20 derajat Celcius dengan 500 gram air panas bersuhu 74 derajat Celcius. Jika kalori jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, maka kesimpulan tentang suhu campuran tersebut adalah, jadi kita hitung dulu suhu campurannya ini, memakai rumus Q yang diterpas sama dengan Q yang diterima. Q lepas sama dengan Q terima. Rumusnya M kali C kali delta T. M kali C kali delta T. 1, 2. Yang melepas adalah yang bersuhu panas, yaitu masanya 500 gram. Kalau jenisnya 1, perubahan suhunya dari suhu 74 ke suhu campuran. Maka 74 dikurangi suhu campuran karena lebih rendah. Sama dengan, kemudian yang menerima, yaitu yang airnya dingin, yaitu yang masanya 1000 gram, kalau jenisnya air sama, kemudian delta T-nya, perubahan suhunya. Jadi ini karena menerima dari 20 derajat Celcius menjadi sampai ke suhu campuran, sehingga yang lebih tinggi suhu campurannya, maka delta T-nya dikurangi 20 derajat Celcius. Kita sederhanakan ini, dicoret, 1, ini 2, jadi ini tinggal 74 dikurangi T sama dengan 2T dikurangi 40. Dijabarkan ya. Sehingga 74 ditambah 40 sama dengan 3T. Gitu ya. Jadi T sama dengan 74 tambah 40, 114 dibagi 3. Diperoleh T-nya 38 derajat Celcius. Nah, suhu campurannya 38 derajat Celcius. Tadi dikatakan bahwa suhu air yang baik untuk bayi antara 36 sampai 38. Nah, karena hasilnya di sini sudah 38, maka aman ya, masih aman. Jadi aman untuk mandi bayi. Jadi jawabannya B. Itu nomor 7. Berikutnya nomor 8. Perhatikan teks berikut ini. Kecepatan merupakan besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu. Besar kecepatan atau V ditentukan oleh jarak tempuh S dibagi waktu T. V sama dengan S dibagi T. Semakin besar nilai kecepatan, maka akan lebih cepat menempuh jarak yang dituju dan waktu yang dibutuhkan semakin sedikit. Abu dan Dodi sudah sepakat untuk bertemu di suatu tempat yang berada di antara tempat tinggal mereka. Abu mengendarai sepeda motor, Dodi mengendarai mobil. Ini Abu, yang ini Dodi. Dan keduanya berangkat pada waktu yang bersamaan dengan kecepatan seperti gambar. Abu kecepatannya 50 km per jam. Dodi 70 km per jam. Jaraknya mereka 12 km. Keduanya akan bertemu setelah berjalan selama titik-titik. Jadi waktunya Abu dengan waktunya Dodi itu sama ya. Nah, dari rumus V sama dengan S per T, maka kalau diubah menjadi T berarti S dibagi V. Jadi S-nya A dibagi V-nya A. Sama dengan S-nya D dibagi V-nya D. Nah, misalnya di sini bertemunya itu di B misalnya. Maka jaraknya A yaitu di sini misalnya X. Kemudian jarak yang ditempuh oleh D berarti 12 dikurangi X. Maka ditulis jaraknya A itu X dibagi kecepatannya A 50 km per jam. Kemudian yang jaraknya D berarti 12 dikurangi X dibagi kecepatannya D 70. Dicoret nolnya. Oke. Kemudian kita kalikan silang X kali 7, 7X sama dengan
5 dikali 12 dikurangi X. 5 kali 12, 60. Dikurangi 5 kali X, 5X. Kita jadikan 1, 7X ditambah 5X jadi 12X sama dengan 60. Sehingga X sama dengan 60 bagi 12 ketemunya 5. Nah, diperoleh jaraknya 5 km dari posisi A. Nah, sehingga kita bisa menentukan waktunya. Nah, waktunya waktunya A sama dengan waktunya D. T sama dengan S dibagi V. Kita hitung milihnya A ya. Oke. S-nya adalah X, yaitu 5 km, dibagi V, V-nya A, yaitu 50 km per jam. Diperoleh 0,1 jam. Kalau dikalikan dengan 60 menit, hasilnya 6 menit. Jadi jawabannya A, 6 menit. Soal nomor 9, perhatikan teks informasi berikut. Kencangkan sabuk pengamanmu. Mobil dirancang untuk mendukung tingginya mobilitas manusia. Pengendara yang berada di dalam mobil akan berposisi atau memiliki kondisi yang dinamis mengikuti manuver mobil saat melaju. Hal tersebut merupakan penerapan dari prinsip hukum Newton. Hukum pertama Newton menekankan prinsip resultan gaya yang bekerja pada benda dengan komposisi yang sama dengan nol. Hal itu mengakibatkan benda yang awalnya diam akan selamanya terus diam. Sedangkan benda awalnya bergerak lurus beraturan, maka akan selamanya terus bergerak lurus beraturan dengan kecepatan yang tetap. Sifat benda pada hukum pertama Newton cenderung mempertahankan keadaan semula dengan sifat kelembaman atau kadar inersia yang sama. Itulah sebabnya mengapa hukum pertama Newton disebut juga dengan istilah hukum kelembaman. Berikut beberapa posisi atau kondisi pengendara dalam manuver kendaraan tertentu. Ada posisi 4 sampai 1. Awalnya di posisi 1 di sini ya. Posisi 1 mobil masih berhenti. Oke, kemudian mobil terakselerasi dari posisi berhenti. Kemudian mobilnya maju, maka di sini akan tersentak ke belakang. Nah, ini mempertahankan posisinya ya. Itu posisi yang kedua. Posisi yang ketiga, mobil bergerak dinamis. Nah, setelah stabil, kecepatan tetap, maka seperti ini. Kemudian setelah itu mobil mendadak menabrak penghalang sehingga berhenti mobilnya, maka akan tersentak ke depan. Itu posisi 4. Nah, berdasarkan teks informasi bermacam posisi atau kondisi yang merupakan penerapan prinsip hukum pertama Newton adalah jadi posisi 2 dan posisi 4. Jawabannya yang D. Berikutnya, perhatikan bacaan berikut dengan seksama. Ada roller coaster ya. Permainan ekstrim yang memanfaatkan prinsip energi mekanik. Energi mekanik itu penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial dipengaruhi massa, gravitasi, dan ketinggian. Sehingga rumusnya EP sama dengan M kali G kali H. Sedangkan energi kinetik merupakan energi yang dihasilkan roller coaster karena geraknya. Jadi rumusnya energi kinetik EK setengah kali M V kuadrat. Berikut ini adalah ilustrasi dari A kemudian sampai B. Maka sebuah roller coaster dirancang dengan kondisi seperti gambar. Massa roller coaster beserta penumpangnya diketahui M-nya 750 kg. Kemudian dorong sampai posisi tertinggi di A. Ya, di A. Yang tingginya 12 meter. HA. Kemudian diluncurkan bebas sehingga bergerak mengikuti alur rel. Perancang memprediksikan ketika roller coaster bergerak melalui lintasan A menuju B terjadi perubahan energi sebagai berikut. Prediksi yang tepat ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Kita cek nomor 1. Energi potensial bertambah 90.000 Joule. Sudah jelas salah ya. Energi potensialnya dari A menuju B, A itu tinggi, B itu rendah, maka energi potensialnya pasti berkurang. Jadi yang berkurang yang ini ya, yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, energi kinetik bertambah 60.000 Joule. Kemungkinan juga benar karena semakin ke bawah energi kinetiknya
Tambah, kalau berkurang salah. Jadi tanpa dihitung pun kemungkinannya yang benar adalah 2 dan 3. Jawabannya 2 dan 3. Kita lihat hasil perhitungannya ya. Jadi EP di A berarti MG kali HA sama dengan N masanya tadi 750 kg, gravitasinya 10, ketinggiannya 12. Hasilnya sama dengan 90.000. Sedangkan energi potensial di B sama dengan M kali G kali ketinggiannya B. 750 kali 10 dikali 4 sama dengan 30.000. Jadi dari 90.000 menjadi 30.000, perubahannya adalah 60.000. Tepat ya yang nomor 2. Oke. Nah, berarti di sini kita tahu bisa menghitung energi kinetiknya ya. Energi kinetiknya di A 0, sehingga energi kinetiknya di B adalah hasil dari pengurangan EPA dikurangi EPB. Energi kinetiknya di B sama dengan 60.000. Oke, jadi yang nomor 3 benar. Untuk soal berikutnya dilanjutkan di video part 2. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.